Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang tes karakteristik pribadi. Biasanya pada tes CPNS teman-teman, tes TKP ini diletakkan pada bagian akhir setelah TWK dan TIU. Tetapi berdasarkan pengalaman saya sarankan untuk tes TKP ini dikerjakan terlebih dahulu. Kita kerjakan terlebih dahulu karena tes TKP ini tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mencari jawabannya. Jawaban yang kita dapat itu sudah pasti berdasarkan kepribadian yang kita miliki. Jadi intinya kita kerjakan dulu soal yang gampang, baru soal-soal yang susah. Satu lagi teman-teman, dalam tes TKP ini tidak ada jawaban yang salah ya. Jadi masing-masing pilihan jawaban A sampai E itu memiliki skor masing-masing dimulai dari 5 sampai 1. Nah, jadi jangan khawatir ada jawaban yang salah. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya bahas soal nomor 1. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh langsung berbicara. C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Jadi teman-teman, jawaban yang paling baik, yang paling tinggi skornya untuk soal ini adalah D ya, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Sedangkan pada urutan kedua itu adalah A, duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Oke teman-teman, kenapa yang jawaban D ini lebih besar poinnya daripada yang A? Nah, biar saya jelaskan. Saat kita datang terlambat, itu saja kita sudah salah teman-teman. Jadi kita harus menghargai orang-orang yang lebih disiplin daripada kita. Biarkan mereka dulu berbicara. Nah, kita berbicara kalau sudah diberi kesempatan oleh mereka. Kalau kita tidak diberi kesempatan ya sudah. Dari awal kita memang sudah salah. Nah, yang A ini duduk mendengarkan pembicaraan. Nah, mereka sudah berbicara semua, baru kemudian berbicara. Bisa jadi kita berbicaranya tanpa izin. Nah, jadi makanya yang A ini poinnya itu lebih kecil, 4. Nah, yang lain itu udah pasti teman-teman, etikanya ya, dari sisi etikanya lebih kecil daripada pilihan jawaban D dan A. Oke teman-teman, nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya untuk soal nomor 1. Kita ke soal nomor 2. Dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya A. Menerima pendapat orang lain dengan berat hati. B. Berusaha menghargai pendapat orang lain. C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. D. Merasa jengkel terhadap kejadian itu. E. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Nah teman-teman, untuk soal nomor 2, pilihan jawaban yang poinnya paling tinggi yaitu C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. Yang kedua yaitu B. Berusaha menghargai pendapat orang lain. Setelah itu A. Menerima pendapat orang lain dengan berat hati. E. Berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Dan yang terakhir itu adalah merasa jengkel terhadap kejadian itu. Mengapa pilihan jawaban C itu memiliki poin yang paling tinggi teman-teman? Nah, karena pada dasarnya ketika kita rapat itu etikanya kita harus berlapang dada ketika pendapat kita itu tidak disetujui oleh peserta lain. Nah, jadi yang menilai baik buruknya, bagus atau tidaknya, tepat atau tidaknya pandangan kita itu adalah orang lain teman-teman. Sehingga teman-teman, jawaban yang memiliki poin tertinggi pada soal ini adalah C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. Kita ke soal nomor 3.
Harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini saya A. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. B. Membuat rancangan penggunaan dan meminta naik gaji. C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. E. Meminta tambahan uang dari orang tua. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini kita sudah tahu ya. Yang E, meminta tambahan uang dari orang tua, itu pasti jawabannya itu poinnya paling rendah. Setelah itu marah terhadap situasi yang tidak menentu, itu sudah pasti poinnya paling rendah. Nah, setelah itu meminta naik gaji, itu pasti poinnya di bawah yang lain teman-teman ya. Nah, jadi kita sisakan yang A dan D. Oke, yang A itu membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Kita membuat perencanaan. Yang D mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Oke teman-teman. Hal yang harus kita lakukan pertama kali teman-teman agar uang gaji kita itu bisa terkendali pengeluarannya, yaitu dengan mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok terlebih dahulu. Oke teman-teman, baru setelah itu kita rancang penggunaan uang kita itu secara lebih hati-hati untuk kebutuhan pokok kita. Nah, jadi jawaban yang poinnya lebih tinggi itu adalah D teman-teman. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Setelah itu A. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Nah, yang selanjutnya B. Membuat rancangan penggunaan sama dengan yang A, tapi ini kita minta naik gaji ya, kan kita harus lihat dulu kerja kita seperti apa. Nah, baru yang E ya. Poinnya 2, meminta tambahan uang dari orang tua. Nah, setelah yang paling rendah itu adalah C, marah terhadap situasi yang tidak menentu. Semoga penjelasan saya dapat diterima ya. Oke, kita ke soal nomor 4. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan karena A. Nasib baik ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Oke teman-teman, untuk soal yang nomor 4 ini teman-teman bisa nilai sendiri ya. Pilihan jawaban A, oke, nasib baik ada di tangan saya. Setelah itu saya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. Pilihan jawaban B. Setelah itu yang D, saya mendapat bantuan dari lingkungan. Itu sudah pasti mendapat poin yang terendah. Tinggal kita sisakan pilihan jawaban yang C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. Dan E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Oke, kita tinggal menentukan dua pilihan ya teman-teman. Pilihan jawaban mana yang poinnya lebih tinggi. Nah, jawaban yang poinnya lebih tinggi teman-teman adalah C. Saya berani mencoba dengan segala risikonya. Loh, kenapa tidak yang E? Nah, yang E itu kan saya tidak berputus asa dalam menghadapi kegagalan. Nah, sebelum kita menghadapi kegagalan teman-teman, kan kita berani mencoba dulu kan. Nah, jadi ini sebenarnya soal urutan saja. Ketika kita sudah berani mencoba dengan segala risikonya, nah itu sudah nilai tambah yang sangat bagus untuk kita. Nah, soal gagal atau tidaknya ya kita jangan berputus asa. Jadi urutan pilihan jawaban dari poin tertinggi ke poin terendah, nah itu langsung saya tampilkan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 5. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. Mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. B. Tidak ikut berkompetisi. C. Ikut kalau ada kemungkinan saya menang. D. Berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. E. Lebih baik tidak ikut karena khawatir akan kalah. Jadi teman-teman, dari 5 pilihan jawaban
yang memiliki poin tertinggi yaitu A ya, mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Nah, yang lain yang poin tertinggi kedua yaitu D, berusaha keras mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Setelah itu pilihan jawaban C poinnya 3, E poinnya 2, dan B poinnya 1. Nah teman-teman, kenapa mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri itu poinnya lebih tinggi? Jadi teman-teman, secara urutan ya kita harus meningkatkan kemampuan diri kita terlebih dahulu teman-teman. Nah setelah kemampuan kita sudah bagus, baru kita cari kelemahan orang lain. Nah jangan kita cari kelemahan dulu baru kita tingkatkan kemampuan kita, terbalik jadinya. Oke teman-teman, sekian ya penjelasan saya tentang pembahasan soal TKP. Nah semoga bermanfaat, bisa jadi referensi bagi teman-teman semua. Silakan teman-teman semua berlatih mengerjakan soal-soal tes CPNS. Mudah-mudahan nanti semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.